Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aulia dari kelas 6A. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan momok matematika di kalangan pelajar yang mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Safril dan Jel Henry, terdapat 5 pokok permasalahan dalam pendidikan, yaitu yang pertama, kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga efisiensi, yang keempat efektivitas, dan yang kelima yaitu relevansi. Jika berbicara lebih dalam mengenai kualitas, maka sasaran utamanya yaitu berkaitan dengan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, matematika merupakan mata pelajaran wajib yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Sehingga mata pelajaran matematika sudah sangat familiar di kalangan peserta didik di Indonesia. Matematika memang sudah banyak dikenal oleh para siswa-siswa di Indonesia. Namun, bagaimana persepsi siswa ketika mendengar kata matematika? Namun realitanya, sebagian besar siswa masih menganggap bahwa matematika adalah ilmu hitung yang selalu berkaitan dengan rumus dan angka, menjadi mata pelajaran yang sulit. Bahkan terdapat siswa yang merasa takut untuk mempelajari matematika. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika memiliki momok sebagai mata pelajaran yang sulit di sebagian besar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata hasil ujian nasional dari siswa-siswa yang masih berada pada taraf yang rendah. Selain itu, berdasarkan hasil PISA pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa berdasarkan diagram ini, Indonesia belum beranjak dari papan bawah. Berturut-turut untuk nilai membaca, matematika, dan sains dari hasil tes pada tahun 2018 yaitu 371, 379, dan 396. Hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tes pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika memiliki momok sebagai mata pelajaran yang sulit di sebagian besar siswa. Sebagai generasi penerus bangsa, sedih bukan melihat hal tersebut? Oleh karena itu, momok matematika sebagai mata pelajaran yang sulit di kalangan siswa harus segera dihilangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor kesulitan belajar matematika. Beberapa faktor yang mendorong siswa memiliki kesulitan dalam belajar matematika sehingga matematika memiliki momok sebagai mata pelajaran yang sulit, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ini meliputi yang pertama, siswa kurang memiliki kemampuan dasar atau inteligensi. Contohnya yaitu siswa SD kelas 1 yang diberikan soal mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan yang sebelumnya siswa tersebut tidak mengetahui operasi tersebut dan hanya mengetahui bilangan-bilangan pada matematika. Sehingga untuk mengerjakan soal tersebut siswa akan kesulitan menghadapinya karena kemampuan dasar dalam operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut belum dimiliki oleh siswa. Faktor yang kedua yaitu faktor jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya, jika terdapat siswa yang sering tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga dapat berdampak pada tertinggalnya materi pembelajaran matematika, yang menyebabkan siswa akan kesulitan untuk memahami materi pada tingkat yang lebih atas, karena antara satu konsep matematika dengan konsep yang lainnya saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor psikologi berkaitan dengan minat, bakat, motivasi siswa. Jika motivasi siswa berada pada taraf yang rendah, maka hal tersebut akan mendukung siswa akan pasif maupun merasa bosan ketika proses pembelajaran terjadi. Sehingga siswa akan kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya.
Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Misalnya media maupun alat pembelajaran matematika yang digunakan oleh siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Apalagi saat pandemi sekarang, di mana proses pembelajaran matematika dialihkan menjadi proses pembelajaran secara daring, sehingga siswa maupun guru sangat membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan proses pembelajaran. Contohnya handphone. Handphone sangat dibutuhkan oleh siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran daring. Selain itu, guru juga membutuhkan berbagai media atau alat peraga berbantuan jaringan. Yang kedua, kurangnya keterlibatan orang tua. Misalnya seorang anak yang berada di keluarga yang tidak harmonis, di mana anak tersebut sering melihat orang tuanya bertengkar. Nah, ketika sedang proses pembelajaran, maka masalah psikologi mulai dari fokus dalam pembelajaran akan mengalami ketergangguan. Hal tersebut dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar dan menyebabkan siswa memiliki momok mengenai matematika. Yang ketiga, desain dalam proses pembelajaran. Desain dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Di mana dalam proses pembelajaran matematika, berbagai metode maupun media serta pendekatan dalam proses pembelajaran matematika harus diperhatikan sesuai dengan situasi dan kondisi dan disesuaikan dengan materi pembelajaran matematika yang akan disampaikan. Misalnya, dalam pelaksanaan proses pembelajaran digunakan metode ceramah secara terus-menerus. Hal tersebut akan membuat siswa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu, rasa bosan maupun ketidakaktifan siswa kemungkinan akan muncul lebih besar karena metode yang digunakan tidak kreatif dan inovatif. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan momok matematika sebagai mata pelajaran yang sulit pada siswa. Yang pertama, guru menyampaikan manfaat mengenai penerapan konsep matematika yang dipelajari oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan cara, guru sebelum menyampaikan materi matematika kepada siswa, terlebih dahulu guru tersebut menyampaikan manfaat yang dapat diterapkan oleh siswa. Misalnya, dalam penggunaan waktu, kita sering menanyakan jam. Jam berapa saat ini? Oh, jam 6. Hal tersebut, penyebutan 6 maupun waktu tersebut sering digunakan dalam ilmu matematika. Selain itu, dalam proses jual beli, kita sering menggunakan matematika, mulai dari menanyakan harga, menentukan barang. Hal tersebut menggunakan ilmu matematika dalam pelaksanaan proses transaksi jual beli yang hampir dilakukan oleh setiap orang. Selain itu, untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran, guru dapat menyampaikan keterkaitan antara cita-cita siswa dengan ilmu matematika. Misalnya, dalam cita-cita seorang siswa yang ingin menjadi seorang dokter, di mana dalam memberikan informasi dosis kepada pasiennya, dokter tersebut menggunakan ilmu matematika. Misalnya, obat tersebut digunakan dalam 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan seterusnya. Begitu pula dengan cita-cita yang lain. Yang kedua, guru menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua murid. Selain guru yang berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting. Apalagi dilihat dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana proses pembelajaran dilakukan secara daring. Siswa dapat dikontrol untuk fokus dalam proses pembelajaran matematika, sehingga guru sangat penting menjalin kerjasama dengan orang tua untuk mengkomunikasikan seberapa jauh hasil dari perkembangan anaknya tersebut. Yang ketiga, penggunaan media dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif oleh guru matematika. Dan yang keempat yaitu meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Guru dapat menyiapkan modul yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penggunaan media dan alat pembelajaran harus ditingkatkan. Semoga dengan pembuatan video ini dapat menjadi salah satu alternatif yang merubah mindset siswa-siswa di Indonesia. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.